Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Azalia dengan NPM 251604172 kelas reguler C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan ujian tengah semester yang berfokus pada dinamika hubungan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan ini, saya tidak hanya akan menjelaskan konsep secara teoritis, tetapi juga memberikan analisis kritis serta mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi saat ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pemerintahan daerah di Indonesia. Soal yang nomor satu yaitu desentralisasi dan fenomena sentralisasi baru. Untuk jawabannya nomor satu, menurut saya, Indonesia saat ini masih menganut sistem desentralisasi secara formal, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, jika dilihat dari praktiknya, terdapat kecenderungan yang cukup kuat menuju apa yang disebut sebagai resentralisasi atau sentralisasi baru. Secara teoritis, desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah agar lebih mandiri, fleksibel, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, desentralisasi juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat demokrasi lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya perubahan arah kebijakan, di mana pemerintah pusat kembali mengambil peran yang lebih dominan, terutama dalam aspek fiskal dan kebijakan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa proses desentralisasi yang seharusnya berkembang menuju decentralizing governance, yaitu tata kelola yang kolaboratif antara pusat dan daerah, belum sepenuhnya tercapai. Saya melihat kondisi ini sebagai bentuk ambivalensi dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Di satu sisi, otonomi daerah tetap dipertahankan secara normatif, tetapi di sisi lain, praktik pemerintahan menunjukkan adanya penguatan kontrol dari pusat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam posisi di antara, yaitu tidak sepenuhnya terdesentralisasi, tetapi juga tidak sepenuhnya tersentralisasi. Lalu untuk jawabannya nomor 2 yaitu, untuk memahami fenomena ini, saya menggunakan pendekatan hukum administratif yang melihat bagaimana kewenangan diatur dan dijalankan dalam sistem pemerintahan. Dari sudut pandang ini, penguatan kembali peran pusat dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nasional, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara dan keseragaman kebijakan. Hal ini menjadi penting mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama, baik dari segi sumber daya manusia maupun kemampuan fiskal. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang berpotensi mengurangi ruang gerak daerah dalam berinovasi. Padahal salah satu tujuan utama desentralisasi adalah memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Selain itu, fenomena ini juga dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpercayaan implisit dari pusat terhadap daerah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga semangat kemandirian daerah yang menjadi tujuan desentralisasi menjadi tidak optimal dan tidak terlaksana. Dengan demikian, sentralisasi baru bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi kekuasaan yang masih belum seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu untuk jawaban nomor 3, yaitu contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dari kebijakan pengendalian transfer ke daerah dalam APBN beberapa tahun terakhir. Pengurangan atau pengetatan alokasi TKD berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, terutama dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Banyak daerah yang akhirnya harus menunda atau bahkan membatalkan program prioritas karena keterbatasan anggaran. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN, peran pemerintah daerah seringkali terbatas hanya sebagai pelaksana, tanpa memiliki kewenangan yang cukup dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan dalam beberapa kasus, kebijakan yang ditentukan oleh pusat tidak selalu sejalan dengan kondisi lokal, sehingga menimbulkan ketidakefisienan bahkan konflik kepentingan
di tingkat daerah. Jika dilihat lebih jauh, kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal implementasi, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara kontrol pusat dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam agar desentralisasi tidak hanya berjalan secara formal, tapi juga substantif. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu partisipasi masyarakat dan kesenjangan aspirasi. Untuk jawabannya nomor 1, yaitu fenomena demonstrasi di Kabupaten Pati dan pembakaran gedung DPRD di Nusa Tenggara Barat menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup serius antara pilihan politik masyarakat dan kepentingan nyata masyarakat. Secara prosedural, masyarakat telah menjalankan hak demokratisnya melalui pilkada. Namun dalam praktiknya, hasil dari proses tersebut tidak selalu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu adanya praktik money politics yang membuat pilihan masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan pada rasionalitas dan kualitas calon. Yang kedua, yaitu rendahnya literasi politik masyarakat, sehingga keputusan yang diambil cenderung bersifat jangka pendek. Lalu yang ketiga, adanya dominasi elit politik atau yang dikenal dengan konsep elite capture, di mana kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas. Akibat dari kondisi-kondisi ini yaitu munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang kemudian diekspresikan dalam bentuk demonstrasi, bahkan tindakan anarkis. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan saat ini masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencapai demokrasi substantif yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Lalu jawabannya nomor 2, yaitu jika analisis menggunakan konsep tangga partisipasi oleh Sari Einstein, partisipasi masyarakat di Indonesia masih banyak berada pada tingkat tokenisme, yaitu tahap di mana masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, tetapi tidak memiliki kekuatan nyata dalam menentukan keputusan. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan musrembang, reses DPRD, maupun forum konsultasi publik lainnya. Secara formal, masyarakat memang dilibatkan, tetapi dalam praktiknya, tidak semua aspirasi yang disampaikan benar-benar diakomodasi. Einstein membagi partisipasi menjadi 3 tingkat besar, yaitu non-participation, tokenisme, dan citizen power. Idealnya, partisipasi masyarakat berada pada tingkat citizen power, di mana masyarakat memiliki peran aktif dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik, sehingga belum mampu menjadi alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah. Akibatnya yaitu, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Lalu untuk jawaban yang terakhir, yang nomor 3, jika saya diberikan amanah sebagai kepala daerah, saya akan melakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat benar-benar bermakna. Yang pertama yaitu, saya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran dan kebijakan secara terbuka dan transparan. Lalu yang kedua yaitu, melakukan reformasi terhadap mekanisme musrembang, dengan memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat memiliki tindak lanjut yang jelas, termasuk alasan jika suatu usulan tidak dapat direalisasikan. Yang ketiga yaitu memperluas akses partisipasi dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga tidak hanya kelompok tertentu yang dapat menyampaikan aspirasi, tetapi seluruh lapisan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Lalu yang keempat yaitu mengintegrasikan data kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berbasis pada kondisi yang nyata di lapangan. Yang kelima yaitu memperkuat fungsi evaluasi dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga kebijakan yang diambil dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, saya ingin menciptakan pemerintahan daerah yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substantif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pemerintahan daerah di Indonesia saat ini terletak pada 2 hal utama, yaitu dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Desentralisasi masih menjadi kerangka
utama dalam sistem pemerintahan. Namun dalam praktiknya menunjukkan adanya kecenderungan penguatan kembali peran pusat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga masih belum sepenuhnya mencapai tahap yang ideal karena masih bersifat simbolik. Oleh karena itu diperlukan upaya lebih serius untuk menciptakan keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah, serta memperkuat partisipasi masyarakat agar lebih bermakna. Dengan demikian, harapan pemerintahan daerah di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.